Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, sehat di hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di mata kuliah Maqasid Syariah. Ini adalah merupakan mata kuliah perdana di semester ini. Nah, Ramadan, waduh, semangatnya luar biasa, semangat Ramadan, semangat belajar, dan mudah-mudahan Allah mudahkan dalam belajar dalam mencari ilmunya Allah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk mengawali mata kuliah kita di pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini, ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan, siapa yang bertugas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تجارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz Sahrizul yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita bersama di pagi hari ini. Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran di hari ini. Nah, Amin ya Rabbal. ayat itu adalah surat Fatir ayat ke-29 ya. Jadi Masya Allah luar biasa, dan di ayat itu jelas sekali Bapak Ibu sekalian, apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini? Yang kita inginkan adalah dapat rezeki yang banyak, punya pekerjaan yang sukses, jabatan yang tinggi, dan banyak lagi yang lainnya. Ternyata keywordnya, kuncinya sederhana. Allah mengatakan di ayat itu, jadi kalau kamu ingin mendapatkan bisnis yang tidak merugi, pekerjaan yang sukses dan berbagai macamnya, keywordnya cuma 3. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, rajin baca Al-Quran. Insya Allah luar biasa, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bersahabat dengan manusia itu hanyalah sebatas kematian. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang, bestie ya hanya sebatas kematian, selesai, tidak ada persahabatan lagi. Tapi ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi teman sampai kelak ketemu Allah, bahkan memberikan syafaat bagi kita pada saat ketemu dengan Allah. Nah, pertanyaannya sederhana, berapa ayat kita baca? Kalau bulan Ramadan saja tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, kira-kira bulan apa lagi yang Allah harus siapkan untuk kita untuk kemudian mau bersahabat dengan Al-Quran? Orang-orang yang berteman dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, mau membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mereka itu adalah keluarganya Allah di muka bumi, keluarganya Allah di dunia ini. Kalau keluarganya Allah, mustahil Allah tidak memberikan rezeki yang banyak untuk dirinya dan keluarganya. Mustahil kalau Amin. Allah tidak siapkan harta terbaik. Dulu kita tidak pernah membayangkan ada beasiswa melalui jalur para penghafal Al-Quran untuk bisa masuk ke kampus-kampus ternama di Indonesia. Hari ini Masya Allah semuanya menjadi bukti ternyata luar biasa Al-Quran. Yang kedua, yaitu dikatakan di situ adalah wa aqamus shalah, rajin salat. Ustadz, orang sering bertanya, saya kalau ngisi kajian di tempat-tempat kelas elit di Jakarta maupun di BSD, ada sering banyak pertanyaan, apa sih hubungan sholat dengan rezeki sih Ustadz? Ya sholat, rezeki. Kami cari dagang dan berbagai macamnya. Saya katakan, di dalam surat Toha ayat 132 dikatakan, wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir, bersabar. Kamu tidak perlu protes sama Allah. Nggak perlu khawatir barangmu nggak laku. Nggak perlu khawatir kamu nggak dapat barang dan berbagai macamnya. Wastabir, bersabar saja. Perintahkan keluargamu, kasih kesempatan karyawanmu untuk sholat. Ya, wastabir. Kami tidak minta rezeki dari kamu, kata Allah. Nahnu, kami memberikan rezeki kepada Anda. Wal akibatu lit taqwa, karena Anda termasuk orang bertakwa. Jadi luar biasa juga sih. Jadi jagalah sholat, maka Allah jaga hidup kita dan keluarga. Sempurnakan sholat, Allah sempurnakan rezeki kita dan keluarga. Persoalannya kita minta sempurna, tapi nggak pernah menyempurnakan sholatnya. Ketika Allah memanggil Allahu Akbar, tidak jarang kemudian Allahnya kita tinggalkan. Padahal minta rezekinya sama Allah, minta sehatnya sama Allah, minta penjagaannya sama Allah. Tapi giliran Allah memanggil, kadang-kadang pura nggak dengar, kadang-kadang kemudian Allahnya ditinggalkan. Ya, hidup ini pada dasarnya hanyalah menanti waktu sholat dan waktu disolatkan. Tiba-tiba sudah datang waktunya zuhur, tiba-tiba sudah datang waktunya asar, tiba-tiba sudah datang waktunya maghrib, isya, datang lagi waktunya subuh. Datanglah waktunya kita disolatkan. Selesailah kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, saya yakin betul 1 jam rezeki, 1 jam sholat kita tunda, ya 1 jam pula Allah tunda rezeki kita dan keluarga. Wajar kalau kemudian banyak orang kaya di usia tua, bukan di usia muda. Alangkah hebatnya kalau anak-anak muda, milenial, seperti Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya, semangat berusaha, semangat pula menyempurnakan sholat. Ada satu pengusaha luar biasa, selalu saya ceritakan di TV maupun di radio. Ada namanya Mas Budi Harta. Dia punya pabrik besar di Cikarang. Mobilnya kalau lewat di jalan tol kita itu, utamakan sholat dan selamat. Insya Allah luar biasa. Orang tanya, Mas, berhenti sholat ketika zuhur, pabrik berhenti semuanya, apa nggak rugi, Mas? Dia mengatakan tidak rugi. Ternyata betul. Hari ini yang mengerjakan bandara-bandara termasuk infrastruktur Mandalika dan berbagai macamnya Mas Budi Harta dan teman-teman. Insya Allah luar biasa. Jadi sholat menjadi sangat penting sekali kalau ingin sukses. Dan yang ketiga adalah yaitu adalah sedekah dalam keadaan diam-diam maupun terang-terangan. Masya Allah luar biasa. Sedekah ini pembuka pintu rezeki.
Jadi kalau dikatakan diajarkan pada kita bersama adalah yaitu tolak balak dengan sedekah, lipat gandakan rezeki dengan sedekah. Kita masih ingat bagaimana di Simpruk dekat dengan kita di Jakarta beberapa saat yang lalu satu warteg tidak terbakar. Idealnya logika api pasti terbakar, kiri kanannya terbakar, belakangnya terbakar. Lalu orang bertanya, apa sih rahasiamu? Ternyata rahasianya sederhana. Setiap hari Jumat dia memberi nasi Jumat berkah. Insya Allah luar biasa dahsyat. Jadi saya selalu di Al-Baqarah itu kan ada satu ayat yang membuktikan, menceritakan tentang balasan orang bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba. Sedekah 1 dapat 7, 7 dapat 100, 700 kali lipat. Itu artinya apa? Kalau kita sedekah 1 juta, dapatnya 7 juta rupiah. Tapi kalau kita taruh di lembaga keuangan syariah, 1 juta itu anggaplah bagi hasilnya 7%, ya. 7% per tahun bagi 12 bulan ekuivalen dengan 0,5%. Itu artinya kalau kita taruh uang sama manusia 1 juta, dapatnya cuma 0,5%, dapat 5.000 rupiah. Mana lebih banyak sama manusia sama Allah? Udahlah Ustadz, yang pasti-pasti aja lah 5.000 sama manusia Ustadz, kira-kira gitu. Nah ternyata Masya Allah luar biasa. Mana yang 700%, 7 juta itu? Anak mau sehat, istri mau sehat, suami mau sehat, karena sehat kau bisa kuliah, karena sehat kau bisa berdakwah, karena sehat kau bisa bekerja, berdagang, dan berbagai macamnya. Nah itu yang kadang-kadang yang tidak kita pernah duga dan berbagai macamnya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan dengan mengamalkan 3 amalan sederhana yang diajarkan Allah ini, dan itu ada di bulan Ramadan ini, semangat membaca Al-Quran, semangat melaksanakan salat, dan semangat bersedekah. Yakinlah di ujung ayat tadi diceritakan, tijaratan lan tabur, pastilah bisnismu tidak akan pernah merugi, pastilah pekerjaanmu tidak akan pernah tidak sukses, pasti akan sukses. Nah, berkah selalu untuk Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka di kelas ini, dan yang kita ingin belajar di kuliah ini, termasuk kuliah-kuliah yang selalu saya ajarkan, tidak hanya kita belajar tentang teori ekonominya, tapi kita juga belajar tentang bagaimana sebenarnya Allah memberikan rezeki, Allah mengatur hidup kita. Kita ini hanyalah abdun, hanyalah hamba, laisa khaliqun, bukanlah pencipta. Kita ini adalah penerima rezeki, bukan pemberi rezeki. Kita ini pemakan rezeki, bukan pengatur rezeki. Oleh karena itu, lobby terus Allah dengan 3 cara tadi. Rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Al-Quran. Berkah selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian,